Saudara yang terkasih, bertobatlah dan pulih, itu tema kita. Bertobat itu seperti apa Bapak Ibu? Kita mungkin terlalu diromantisir dengan kisah tentang orang yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus yang di detik terakhir nafas hidupnya dia minta ampun dan kemudian Tuhan bilang, hari ini juga engkau akan berada bersama aku di Firdaus. Oh, berarti boleh dong ketika nanti dekat-dekat sudah mau meninggal baru bertobat, begitu ya. Banyak orang Kristen bilang begitu. Atau karena kita merasa bahwa setiap hari Minggu kita sudah berdoa pengakuan dosa. Walau dosamu merah akan putih bersih, pulang kita sudah lega, sudah plong. Makanya banyak pertanyaan, kalau ada orang berzina di tempat tidur, tiba-tiba di tempat tidur itu dia meninggal, tapi 1 detik dia masih sempat mohon ampun, orang bertanya dan berdebat, dia masuk surga atau masuk neraka itu. Kenapa muncul pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak tahu apa artinya bertobat itu. Di dalam konsep Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, ada yang dikenal dengan istilah tesufah, pertobatan yang diajarkan oleh para rabi pada zaman Tuhan Yesus. Ada 5 tahap. Yang pertama, pengakuan atau penyataan bahwa apa yang dilakukan orang itu adalah dosa, itu dulu. Lalu yang kedua, dia harus menyesali bahwa dia sudah melakukan dosa itu. Yang ketiga, dia harus berhenti untuk mengulangi dosa itu. Keempat, dia harus ganti rugi. Dan yang kelima, dia harus sungguh-sungguh mengaku dosa. Ini kita merasa setiap minggu sudah melakukan sampai yang kelima. Padahal nomor 1 pun itu belum kita lakukan. Kita belum menyatakan apa yang sudah saya lakukan ini dosa atau tidak. Ya kayak yang dilakukan di negara kita ini ya, sudah jelas-jelas dosa tapi semua masih melipir. Oh bukan kok, ini bencana alam, ini bukan salah siapa-siapa. Kita sudah menyakiti hati orang lain, oh bukan, itu cuma guyon. Kok gitu aja tersinggung. Ya. Kita sudah jelas-jelas melanggar peraturan lalu lintas, menyebabkan korban, masih ngeyel, bukan saya yang salah, dia kok. Itu nggak bisa dilompati langsung ke nomor 5 Bapak Ibu. Dari 1 aja kita sudah banyak yang gagal. Kita pikir kita minta maaf, nggak mengulangi lagi, selesai, datang ke gereja, kasih persembahan, bayar. Sudah selesai. Kan Tuhan Yesus sudah disalib, otomatis hilang semua dosa kita. Dosanya hilang, pertobatannya sudah atau belum? Nah, karena ada 5 langkah tesufah ini, sebenarnya dijelaskan dalam kitab-kitab literatur Yahudi, itu sebenarnya ada puluhan bab bagaimana, kenapa dan kenapa tidak, dan bagaimana kalau tidak. Saya mencatat beberapa bagian Bapak Ibu, kenapa kalau pertobatan itu tidak utuh, tidak lengkap, tidak sempurna, apa yang ditakutkan oleh para rabi pada zaman Tuhan Yesus. Mereka mengajarkan begini. Pertama, dosa yang tidak dicabut sampai akarnya, ke depan dia akan lebih mudah jatuh lagi dalam dosa, karena akar itu akan tumbuh lagi lebih besar dan lebih parah. Jadi kalau tidak dilakukan 5 ini lengkap, menurut para rabi ya kelihatan sudah ditebang, sudah hilang, tapi akarnya masih ada dan masih bisa tumbuh lagi lebih ngeri, lebih parah. Yang kedua, para rabi mengatakan dosa itu akan menjadi kebiasaan dan karakter yang tersembunyi, yang kita sadari salah tapi kita coba kalahkan, kita coba tutupi, taklukkan, perangi setiap hari, tapi kuasa dosa makin lama makin kuat, sedangkan manusianya makin lama makin lemah dan gampang goyah. Yang ketiga, dosa akan merusak anak cucu, sadar atau tidak disadari. Penyesalan, rasa bersalah, ketakutan, kekejaman akan terus ada di dalam batin, akan diwariskan pada generasi berikutnya.
batin yang gelap, batin yang keras akan kekal dan merusak. Yang keempat, orang yang tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh, relasi dengan Tuhan, relasi dengan orang lain, relasi dengan diri sendiri pasti hancur. Mengapa? Karena dosa membuat seseorang tidak lagi bisa punya kasih. Dia tidak akan bisa mengasihi Tuhan, walaupun dia beribadah melayani. Dia tidak bisa mengasihi orang lain, walaupun dia baik sama orang lain. Dia tidak pernah bisa mengasihi dirinya sendiri. Di mana ada dosa, tidak ada kasih di sana. Yang kelima, menurut para rabi, ibadah dan kebaikan menjadi kering dan hampa. Doa kita terhalang oleh dosa dan berkat sukar nampak oleh mata kita. Ibadah dan pelayanan dalam dosa malah mendatangkan murka Tuhan. Ingat cerita Nadab, Abihu, Uzza, para imam yang melayani Tuhan dalam keadaan berdosa. Mereka mati di tempat dibakar oleh api murka Tuhan. Imam Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis pun, dia sedang melayani dalam bait Allah. Di ruang yang tidak boleh sembarangan orang masuk, dia berjumpa dengan Allah. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, tidak percaya pada wahyu Tuhan melalui Gabriel, dia dihukum langsung. Bisu dia. Gak main-main ketika kita berdosa itu Bapak Ibu. Dia bisu sampai anaknya lahir. Makanya kita menjaga supaya semua yang melayani ini betul-betul mohon ampun dulu, dikuduskan dulu oleh Tuhan. Yang keenam, ketika kita tidak bertobat, maka kita akan mencari pembenaran, membandingkan dosa kita dengan orang lain. Pikiran kita akan mengelabui bahwa kita lebih benar, lebih suci, lebih baik dari orang lain. Maka nggak perlu bertobat lagi, nggak perlu lanjut sampai selesai pertobatan itu. Kita akan cari dalih bahwa kita sudah cukup kok, pokoknya nggak tak ulangi lagi, pokoknya saya sudah minta maaf, pokoknya saya sudah bayar. Maka kita membenarkan diri kita sendiri. Yang ketujuh, menurut literatur itu, manusia akan menjadi lebih arogan. Dia suka dan senang melihat orang lain jatuh dalam dosa, lebih cepat dan peka pada kelicikan, kesalahan, kejahatan orang lain. Orang yang belum bertobat sungguh-sungguh suka memperhatikan dan membicarakan kesalahan, kegagalan orang lain. Kenapa? Karena dia sedang membius dirinya supaya tampak lebih baik. Makin banyak dia bicarakan kejelekan orang lain, maka dia membius dirinya, mengangkat dirinya dan merasa, oh toh saya lebih baik. Makanya orang yang belum bertobat sungguh-sungguh cepat lihat salahnya orang lain dan tidak suka melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Tadi di dalam Yesaya digambarkan bagaimana damai sejahtera itu tidak ada lagi permusuhan karena semuanya di gunung Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Orang yang belum bertobat nggak bisa Bapak Ibu. Dia lihat harimau itu mangsanya, anak domba itu mangsanya, musuhnya, lawannya, itu semua. Dan yang kedelapan, dosa menghancurkan bukan hanya hidup si pendosa, tapi orang lain, bahkan semesta. Makanya orang Israel itu getol pada zaman Tuhan Yesus bertobat. Karena apa? Karena kita sudah dibuang, dijajah ratusan tahun dan harus sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu. Kalau di Indonesia ya ini Bapak Ibu ya. Kalau tsunami masih mending, airnya surut masih ada tanahnya. Yang ini, keluarga hilang, rumah hilang, tanah hilang, mau bangun rumah di mana lagi, harta nggak ada satu peser pun. Tanahnya jadi sungai, warisan keluarga yang banyak itu, desa, jadi air tok mau bangun di mana. Nggak punya apa-apa lagi, ini benar-benar terjadi. Jadi kalau kita bilang itu cuma urusan bisnis, urusan politik, urusan ekonomi, urusan ya itu. Coblosan kita di pemilu lalu ini hasilnya, ya.
Ada banyak kengerian yang terjadi karena orang merasa, ya sudahlah, pokoknya saya sudah ganti rugi. Saya sudah babat hutan tapi sudah bayar uangnya, sudah beli dan sudah bangun ini itu untuk mengantisipasi. Tapi ya, yang dia tidak sadari, begitu banyak yang hancur hidup orang-orang. Saudara, orang yang bertobat satu saja dampaknya sangat besar. Semua orang bisa jatuh dalam dosa. Tapi belum tentu semua orang bisa benar-benar bertobat. Dan itulah yang mau disampaikan kepada kita pada hari ini. Gak ada yang gak pernah jatuh dalam dosa, semua bisa jatuh. Tapi kita juga harusnya semua bisa bertobat, cuma ini bukan soal bisa nggak bisa, ini soal nggak mau. Seorang penginjil Louis Pallo mengatakan, memang buruk kalau kita itu gagal secara moral, kita jatuh dalam hal-hal moral itu memang nggak baik. Tapi lebih buruk lagi kalau kita nggak mau bertobat. Lebih buruk lagi kalau tidak mau benar-benar berubah. Dan itu yang dia lihat dalam gereja-gereja masa kini. Itulah sebabnya di dalam gereja kita Bapak Ibu, mengusahakan satu orang bertobat itu adalah pelayanan yang sangat serius. Kita bisa tinggalkan 99 domba untuk menghabiskan waktu cari satu domba ini. Supaya dia sungguh-sungguh bertobat sampai tahap yang sempurna. Di GKI penggembalaan itu menjadi pelayanan utama sebenarnya daripada ibadah-ibadah, perayaan-perayaan dan sebagainya ya. Karena tujuan kita supaya satu orang bertobat, maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ada sukacita besar di sorga. Kita mungkin nyanyi indah hari ini, ratusan orang ini. Belum tentu bisa buat Tuhan bersukacita mungkin. Karena mungkin kita punya banyak pikiran nih di kepala kita. Natal ini aku belum bikin kue, belum beli baju, ya, belum benahi rumah dan sebagainya. Kita datang untuk doa berkati aku Tuhan supaya aku bisa beli baju baru mungkin. Tapi kita tidak datang menghayati masa Advent ini dalam bertobat. Tapi kalau ada satu saja orang bertobat, ada sukacita besar di surga, malaikat bersorak-sorai. Karena itu penggembalaan pertobatan dosa ini pelayanan yang sangat penting. Memang menghabiskan waktu. Memang pelayanan yang tidak akan banyak gereja yang mau ambil. Karena ini rugi. Ngurusin satu orang meninggalkan 99 orang. Yang satu ini belum tentu balik. Tetapi gak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan menginginkannya. Itu yang sebenarnya ditunggu oleh Tuhan. Maka di minggu Advent yang kedua ini saudara kita diminta sungguh-sungguh bertobat. Kalau bisa jangan satu, semuanya kita ini mari sungguh-sungguh bertobat supaya Natal ini bukan hanya kita yang sukacita, tapi sorga bersorak-sorai terus. Karena tiap hari ada pertobatan, tiap hari ada pemulihan. Hari ini kita lihat. Bacaan Injil Matius itu menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ketika Yohanes datang bilang bertobatlah ya. Kerajaan Allah sudah dekat. Siapa yang muncul duluan dalam catatan Matius? Selain para penduduk, tapi yang nampak di depan, di barisan depan, orang Farisi dan Saduki. Menarik loh Bapak Ibu. Mereka mau bertobat sebenarnya ya, kalau kita lihat ngapain mereka capek-capek datang kan ya. Mereka mau bertobat, datang barisan paling depan. Sudah berdiri barisan paling depan dapat sentakan, hai kamu ular beludak. Wes. Salah datang iki ya. Hai kamu ular berbisa. Kok Yohanes enggak empati ya, ini orang sudah datang jauh-jauh, orang Farisi Saduki itu biasanya anggota DPR-nya di ibu kota Yerusalem loh. Mereka udah belani loh datang di sini, di padang gurun, di tempat yang jauh, berdiri paling depan siap mau dibaptis. Itu catatan Alkitab tadi. Mereka mau untuk menyerahkan diri.
Kok sudah mau malah kok dimaki itu loh. Hei kamu ular berbisa. Tapi untungnya mereka nggak pulang ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena mereka sendiri tadi yang ngajar kan. Tahap pertama dari pengakuan dosa adalah mereka harus mengaku apa itu dosa. Bukan hanya perbuatan mereka yang salah. Diri mereka adalah ular berbisa. Itu pengakuan dosa. Bukan karena mereka sudah mencuri, bukan karena sudah menindas, bukan karena sudah melakukan ketidakadilan. Bukan karena mereka sudah munafik, bukan. Tapi Yohanes langsung tegaskan, opo dosamu? Bukan perbuatanmu, tapi dirimu adalah ular berbisa itu. Makanya walaupun pahit ya mereka telan. Karena itu memang step-stepnya. Kita bukan hanya soal aku tadi salah apa. Tapi sebenarnya aku ini siapa di hadapan Tuhan. Waktu melakukan dosa. Langsung disentak Bapak Ibu, bayangkan ya. Kalau Bapak Ibu sudah jauh-jauh datang dari rumah ke gereja ini langsung dibilang ini nih pendosa besar gitu ya. Pulang pasti saya yakin ya Bapak Ibu pulang pasti ya. Jangankan diomongin disentak depan banyak orang, dibisik-bisikin aja kita udah rasan-rasan begitu ya, udah merasa oh ya aku diomongin nih kejelekanku, aibku udah diomongin, kita gak terima. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasti sangat menyinggung sekali. Tetapi Yohanes bukan tidak empati, bukan tidak menjaga etika di sini, tapi dia harus memang memproses pertobatan itu dengan sungguh-sungguh. Apakah orang Farisi, orang Saduki ini sungguh-sungguh ngerti apa sebenarnya dosa mereka? Karena banyak yang gak ngerti, banyak yang gak paham. Mereka cuma bilang, oh cuma saya begini, cuma saya melakukan ini, cuma saya salah ngomong ini, cuma saya tadi belum melakukan tugas saya. Bukan itu. Karena itu Yohanes melanjutkan khotbahnya Bapak Ibu Saudara di Matius 3, kapak sudah tersedia di akar pohon. Pohon itu kalau kita rujuk tadi di dalam Yesaya 11, orang Israel pada zaman Tuhan Yesus pasti ngerti. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang pengalaman masa lalu. Kenapa? Karena Tunggul Isai, pohon dinasti Daud itu sudah pernah ditebang oleh Tuhan ratusan tahun. Raja-raja tidak ada lagi. Ditebang semua anak cucu Daud itu. Gak ada lagi yang naik jadi raja. Gak ada lagi namanya kerajaan Israel Raya, gak ada. Maka ketika Yohanes bilang di padang gurun itu kapak sudah ada loh. Sudah ditaruh Tuhan di akar pohon. Cepat-cepat bertobat. Masuk mau ditebang lagi. Soalnya tunggulnya batangnya sudah ditebang. Dinasti Daud sudah habis. Artinya akar sekarang nih, rakyat nih mau ditebang juga. Kata Tuhan, kata Yohanes. Kalau para pemimpinnya sudah ditebang, rakyatnya masih belum bertobat, ya semuanya juga kena. Karena itu saudara yang terkasih, kita berpikir ya, kenapa Tuhan sangat murka kepada orang Israel, menghajar mereka habis-habisan. Kalau kita banding-bandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, itu bangsa lain tuh lebih ngeri loh jahatnya. Ya. Dosanya itu lebih banyak, lebih macam-macam, lebih sadis-sadis. Kenapa Tuhan kelihatan sangat keras, lebih keras kepada orang Israel ini Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu kenapa? Kok sampai habis ditebang, mau ditebang juga akarnya? Karena kasih. Karena Tuhan ingin supaya Israel bertobat. Maka harus dikerasin. Gak bisa tutup mata, gak bisa didiamkan, tidak bisa dibiarkan. Allah karena kasih dia tidak bisa tutup mata dan membiarkan Israel terus ada dalam dosa. Allah harus taruh kapak itu supaya orang Israel sadar ini gak main-main. Ada banyak orang yang ketika jatuh dalam dosa kita tutup mata, kita diamkan, kita biarkan, dan kita anggap berlalu begitu saja, biarlah urusan Tuhan dengan dia. Tapi jangan-jangan itu sebenarnya panggilan kita
untuk justru membawanya, menemaninya untuk masuk dalam proses pertobatan. Dan inilah yang diminta Tuhan kepada kita. Kita bertobat dan orang-orang di sekitar kita bertobat. Kenapa? Karena ada kabar baik. Di dalam Yesaya 11 ayat 1 tadi, saya tampilkan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Keturunan Raja Daud seperti pohon yang sudah ditebang. Tapi sebagaimana dari tunggul tumbuh tunas baru, demikian pula dari keturunan Daud akan muncul seorang raja. Pohonnya sudah ditebang. Tapi di pohon yang hampir mati itu, Tuhan bisa tumbuhkan tunas yang baru. Masih ada pengharapan. Di mata manusia, kita sudah tamat, game over karena sudah terlalu jahat. Gak bisa dirubah lagi. Tapi di mata Tuhan, kita masih diproses. Kita masih didorong, ditemani dalam pertobatan. Tuhan masih berikan roh dan hati yang baru. Bahkan Tuhan masih kasih anaknya yang tunggal untuk kita. Di saat orang Israel merasa gak ada lagi jalan keluar, Tuhan tumbuhkan tunas yang baru. Di mata manusia, memang kapak sudah di leher kita, api sudah di depan mata kita, ngeri ancaman pertobatan itu. Tapi di dalam teriakannya Yohanes tadi kita juga baca sisi yang lain. Dia memang bilang ini kapak, alat penampi, api. Tapi ada ayat yang penting di situ dia katakan, tapi yang lebih berkuasa dari aku, yang aku sendiri tak pantas melepas kasutnya, akan datang dan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di mata manusia kapak nih di leher kita. Tapi di mata iman kita, Kristus ini yang sedang memeluk kita. Kristus yang sedang membaptis kita. Dan karena itu pertobatan bukan karena kita takut sama kapaknya, bukan. Tapi karena ada Kristus yang maha kuasa, yang lebih berkuasa dari apapun, bisa mengubahkan hati yang gelap, hati yang keras, hati yang tegar tengkuk ini untuk jadi lebih baik. Untuk bisa bertobat dan mengalami pemulihan. Gak kena tadi 8 akar dosa yang terus tumbuh dan menghancurkan semesta. Sudah ditebang, tapi pasti ada tunas baru. Orang yang bertobat, saudara, bukan karena ancaman malapetaka, bukan karena bencana atau kematian atau neraka. Bukan hanya sekedar berhenti melakukan yang jahat. Orang yang bertobat itu harus berbalik. Dan benar-benar datang kepada Tuhan. Itu pertobatan yang terakhir. Itu puncak dari pertobatan. Supaya dia menerima dan diisi kembali kasih-Nya itu. Supaya dia dihubungkan lagi dengan Tuhan, dihubungkan lagi dengan sesama, dan dihubungkan lagi dengan dirinya sendiri. Untuk bisa mengasihi semua itu. Pertobatan, Tuhan mengatakan, hai kembali kepadaku. Bukan hanya berhenti gak melakukan dosa lagi, tapi ya sudah di situ-situ aja, enggak. Orang yang bertobat sungguh-sungguh, dia akan betul-betul kembali pada Tuhan karena dia tahu, bukan karena aku berhenti melakukan yang salah supaya gak rugi, gak celaka, gak dihukum. Tetapi karena Tuhan Sang Maha Cinta itu menungguku, mengampuniku, dan menungguku untuk berbuah, menghasilkan bukan hanya sekedar berbuah, tapi harus berbuah yang baik. Orang yang tobat karena takut itu pasti cuma berhenti tok. Beda dengan orang yang tobat karena mencintai Tuhan kembali. Dan itu gak bisa cuma sekedar minta ampun Tuhan, langsung kembali pelayanan, gak akan bisa. Prosesnya sangat panjang, makanya jangan anggap remeh pengakuan dosa kita setiap hari Minggu itu Bapak Ibu. Prosesnya tidak sekedar hanya bilang ampuni dosa kami, tundukkan kepala kami. Orang-orang yang mau sungguh-sungguh bertobat harus mengalami pemulihan besar dan pasti ada perubahan besar. Orang-orang yang akan bisa
datang kepada Tuhan akan menunjukkan tunas baru itu. Dia bertumbuh besar, berbuah dan hidup baru. Kenapa? Karena sang tunas itu adalah Kristus. Orang yang sudah bertunas baru akan bisa hidup damai. Kenapa? Karena ada banyak Kristus yang jadi bersama-sama dalam gereja Tuhan, dalam dunia ini. Dan tidak ada kebencian lagi, tidak suka julid lagi, ngomongin dosa orang lagi. Dan tidak melihat semua orang jadi musuh, karena dia sudah aman. Di dalamku ada Kristus, di dalam saudaraku ada Kristus. Dan semua orang jadi tampak indah, semua semesta jadi tampak baik dan jadi semangat lagi untuk melakukan dalam kemurnian kerendahan hati. Bukan mencari kemegahan lagi, karena tunas yang baru ini semata-mata hanya milik Kristus. Jadi saudara, di minggu Advent yang kedua ini pertanyaannya, apalagi yang saudara tunggu? Hari Tuhan sudah segera datang. Kapan mau sungguh-sungguh bertobat? Jangan-jangan sepanjang umur kita belum pernah kita lengkap pertobatannya. Kapan lagi? Tuhan datang segera. Maranatha. Amin. Saat hening bagi kita.